Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu membawa ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini Tuhan Engkau pimpin dengan Roh Kudus-Mu, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang bertata di atas puji-pujian kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Dengan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Pujian syukurku hanya
Haleluya, semuanya bersuka cita, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bejana kita, tempat firman Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus.
sumber kekuatan kami, kebanggaan kami. Haleluya. Biarlah kasih-Mu mengalir di dalam hati kami. Kau menguatkan iman kami ya Tuhan. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita katakan bagi Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami agungkan, nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami, urapi hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dan berfirman Engkau bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar semua saudara di GBI Avia Cemara Medan? Bersyukur kepada Tuhan kita bertemu lagi saat ini, walaupun dengan jarak yang jauh, tapi percaya hadirat Tuhan tetap ada bersama kita semua. Tema yang diberikan oleh Ibu Gembala untuk kita belajar, itu tentang kesulitan, tentang tantangan, ya tentang COVID-19 ini. Memang saudara, selama COVID-19 ini ada di dunia, seluruh kehidupan manusia di dunia, mau bangsa apa saja, mengalami perubahan yang drastis. Ya semua pola hidup, pola makan, semuanya berubah. Belum pernah loh dalam sejarah dunia, manusia mengalami perubahan sedrastis ini, sedahsyat ini. Tapi mau tidak mau, kita harus mengikuti. Nah, Tuhan memang tidak menciptakan COVID-19. Bukan, itu dari setan. Tapi Tuhan memakai itu. Nah, untuk apa Tuhan memakai itu? Untuk memurnikan iman kita, pengenalan kita kepada Bapa di surga. Tanpa COVID-19 ini, maaf ya, mulai dari hidup pelayanan. Wow, semua model pelayanan gereja yang sudah sekian banyak tahun, sekian lama, sibuk dengan musik, WL, ya, singer, macam-macam lah. Hamba-hamba Tuhan juga begitu. Tapi dengan COVID-19 semuanya diubah,
dan dirubah. Ada pemurnian suami istri. Aduh, seharusnya lewat COVID-19 ini, kita suami istri harusnya makin kenal, makin akrab. Kenapa? Dalam sejarah manusia belum pernah terjadi ada manusia di penjara di rumahnya sendiri. Betul tidak? Di rumah sendiri kita ditawan, dilarang keluar banyak-banyak, sering-sering. Nah, di situ suami istri kan jadi saling kenal. Oh, ini toh mama dengan anak-anak, anak-anak dengan papa mama saling kenal karena tinggal di rumah sekian lama. Saya dengan istri saya saja belum pernah loh. Kami selama menikah, tahun ini kami 28 tahun menikah. Selama ini di rumah tiap hari 24 jam penuh. Nah, saling kenal. Tapi setan kurang ajar. Tidak sedikit rumah tangga dirusak. Karena tiap hari ketemu terus. Nah, ketahuan aslinya, kekurangannya, kelemahannya. Nah, saudara, justru kalau Tuhan izinkan dalam masa COVID-19 ini kita mengalami banyak kesulitan, harus tinggal di rumah. Ayo gunakan waktu ini sebaik mungkin. Selama COVID-19, saudara, saya menolong, menangani, menguatkan banyak orang yang kena COVID-19. Contoh, isolasi mandiri. 14 hari. Jangan dibuat stres. Loh, kok bisa? Saya selalu mengajar mereka. 14 hari di isolasi mandiri. Itu kuliah. Dengan Roh Kudus. Pengen gak boleh ketemu siapa-siapa. Kan bagus. 24 jam penuh bersama dengan Tuhan. Nah, saya beri contoh. Ayo, 1 hari jadikan itu 2 semester. Keren loh isolasi mandiri itu. Karena belum pernah terjadi dalam sejarah manusia seperti masa ini, tahun 2020. Di mana manusia di penjara, di rumahnya sendiri. Nah, kalau 1 hari itu 2 semester, berarti 4 hari orang yang diisolasi mandiri itu sudah kuliah 8 semester. Nah, 8 semester itu S1. Keren nggak? Jadi jangan sedih. Jangan cuma ngeliatin Facebook, sosial media, YouTube. Jangan. Gunakan untuk belajar. Selama 14 hari hanya ada Alkitab. Tidak ada yang lain. Dengar firman. Nah, masuk hari ke-5, 2 semester lagi. Hari ke-6, 2 semester lagi. Jadi itu lulus S2. Nah, sisanya jadikan itu S3. Wow, keren sekali. Maka itu, lewat semua tantangan, kesulitan yang ada, saudara dan saya sedang dibentuk, sedang dipoles, sedang diproses oleh Roh Kudus. Saya mau bacakan ayat ini, 1 Petrus pasal 1. Ya, 1 Petrus pasal 1. Kita melihat kebenaran ini, luar biasa. Mulai ayat yang ke-5. 1 Petrus 1 mulai ayat yang ke-5. Maaf. Mulai ayat 3. Maaf ya, mulai ayat 3. Judulnya menarik. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Tuhan dan Bapa Yahweh kita Yesus Kristus. Terpujilah Dia. Yang karena rahmat-Nya, ya, kemurahan hatinya yang besar telah melahirkan kita kembali. Nah, ini lahir baru. Ketika kita pertama kali jumpa Tuhan Yesus. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, kita dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara di GBI Avia Cemara, di dalam proses yang tidak enak ini, catat kalimat terakhir ayat 3. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oh, terima kasih Bapak. Ada pengharapan. Ayat 4. Apa pengharapannya? Untuk menerima
suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Haleluya. Yang tersimpan di surga bagi kita. Ayat 5. Siapakah kita? Ini penjelasannya, yaitu kita yang dipelihara, dijaga, disimpan, dilindungi. Terima kasih Bapa di surga. Yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena iman kita. Sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sekarang ini. Jadi nggak lama, saudara. Kita memang nggak tahu kapan COVID-19 ini selesai. Tapi dengan konsep ini ada pengharapan. Nunggu, menanti apa yang Bapak janjikan. Nah, mulai ayat 6 ini bukti kesetiaan Tuhan, sayangnya Tuhan kepada kita. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, koma. Ayo renungkan. Kalau ada sebuah kata, bergembiralah. Ini kan perintah. Artinya, jangan sedih. Jangan gelisah. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Bergembiralah akan hal itu. Nah, logika kita. Kalau ada kata bergembiralah, mau dapat hadiah ini, dapat bonus ini, dapat apa ini? Ternyata tidak. Bergembiralah akan hal itu, koma, sekalipun sekarang ini. Kapan? Ya sekarang ini. Ya di masa COVID-19 ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini. Kita seketika harus berduka cita. Aduh, kok nggak enak? Padahal suruh bergembira. Ya, saya ulangi. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita. Oleh apa? Oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembira, saudara. Maka itu di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini, jangan sering bertengkar di rumah. Jangan sibuk masalah uang kurang ini, kurang itu. Tidak. Saya mengajar kepada banyak keluarga. Terima keadaan ini. Memang seperti ini dunia. Tapi caranya hemat. Kalau sebelumnya belanja 1 minggu, misalnya 500.000, kurangi. Cukupkan dengan apa yang ada. Mungkin sehari, mungkin, maaf ya, kurang lebih 50.000, maaf kalau 2 anak. Hemat. Jangan cari pinjaman, jangan cari utangan, jangan. Hidup harus berubah. Ya, jadi apa-apa, ajari anak-anak untuk mengucap syukur dengan apa yang ada. Jangan marah-marah, kurang ini, kurang itu. Memang kita nggak bisa sebebas yang dulu. Bayangkan, maaf yang punya toko-toko, barang-barang bermerek. Siapa mau beli zaman sekarang? Ya, ini loh konsep kita. Maka itu ada pemurnian yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat 7. Ingat ya ayat 6 tadi? Kita untuk seketika berduka cita oleh banyak macam ujian, proses. Ayat 7, perhatikan. Maksud semuanya itu. Apa itu semuanya itu? Ujian, duka cita, pemurnian, berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan. Nah ini saudara. Ayo saudara di Jemaat GBI Afia Cemara Medan. Bangkit.
Di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, ketika tekanan hidup makin berat, ayo bangkit. Maksud semuanya itu untuk membuktikan. Nah, ini indah. Membuktikan apa? Kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saya beri contoh, ya. Orang kalau beli emas, baik emas perhiasan, ya, atau emas lantakan istilahnya, yang apa istilah lantakan? Ya, ngerti lah pokoknya, bukan perhiasan, emas, ya. Saya tanya, perlu dites dulu atau langsung dibayar bawa pulang? Dites dulu supaya tahu kadarnya, karena banyak pemalsuan. Begitu pula kalau orang beli berlian, nggak mungkin orang beli berlian cuma ngelihat sepintas yang bling-bling gitu. Wih, ini bagus karena kena lampu. Nggak boleh. Dites dulu. Saudara, COVID-19 di tengah-tengah kesulitan hidup di dunia yang begitu parah. Terima kasih Bapak. Semua kita sedang diuji habis-habisan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Lewat COVID-19 itu kelihatan bedanya hamba Tuhan. Perhatikan dua kalimat ini dan saudara pilih. Lewat COVID-19 pelayanan dan hidup hamba-hamba Tuhan dimurnikan. Pelayanan WL, worship leader, maaf, jangan tersinggung, singer, musik, asyir, gembala-gembala dimurnikan. Begini maksud saya. Dua kalimat. Tahun 82 bulan Desember. Cukup lama. Saya mendapat pesan ini dari Roh Kudus. Wih, tahun 82 loh saudara. Lama sekali. Daniel, kamu harus hidup untuk melayani. Dan jangan melayani untuk hidup. Terus terang saudara, tahun itu saya nggak ngerti kalimat ini. Apa itu melayani untuk hidup? Nah, lewat COVID-19 terbukti. Ayo, yang benar yang mana? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Ya jelas dong. Hidup harus untuk melayani. Tapi yang melayani untuk hidup, maaf, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk hidup sengsara. Karena gak ada undangan. Gak bisa pergi kemana-mana. Tapi kalau hidup kita untuk melayani, maka kita gak tergantung dengan persembahan. Maafkan saya bicara ini. Justru di COVID-19 ini, saudara, Tuhan memakai saya lebih dahsyat lagi. Saya cuma tinggal di rumah. Kalau hari Minggu, saya bisa khotbah di paling tidak 2 atau 3 negara. Padahal saya di Nabire. Saya bisa khotbah untuk Sydney. Saya bisa khotbah untuk Los Angeles. Saya bisa khotbah untuk gereja di Den Haag. Orangnya di Nabire. Luar biasa Tuhan. Ini bukti yang luar biasa. Maka itu, pelayan-pelayan mimbar, maafkan saya, jangan tersinggung. Rata-rata pelayan mimbar, musik, WL, singer, ya hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah, istri gembala, maafkan saya ngomongin. Kalau Jumat malam, sudah sibuk. Sibuk apa? Ya, persiapan hati, betul. Tapi sibuk ngatur baju. Mau baju apa ya? Seragam apa ya? Woi, pokoknya Aser juga begitu. Kita minggu depan pakai seragam apa ya? Bajunya warna apa? Maaf, saudara. Di masa COVID-19 ini, semuanya tidak berlaku. Sebab kita bertemu Tuhan di rumah. Di dalam kesendirian. Maka itu ini pemurnian. Jadi betul
ayat 7. Maksud semuanya ini untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang harus diuji kemurniannya dengan api. Ingat dong, api, bukan dengan lilin. Lain kalau lilin, dengan api. Oh, hebat sekali. Sehingga, perhatikan kalimat ini, sehingga saudara dan saya memperoleh. Oh, terima kasih Bapak. 3 hal. 1, puji-pujian. 2, kemuliaan. 3, kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Senang gak kalau nanti waktunya tiba, Yesus Tuhan datang dan kita berjumpa dengan Dia, lalu yang sudah dites oleh api hidup imannya dan murni, wih, luar biasa. Maka saudara dan saya akan memperoleh 3 hal ini, puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Senang toh? Maka itu saudara, entah kapan COVID-19 ini lewat, tapi mumpung dia masih ada di dunia, ayo kita serius. Izinkan Tuhan memproses kita di tengah-tengah kesulitan hidup ini, biar kita kedapatan murni di hadapan Tuhan. Indah bukan? 2 Korintus 3 ayat 18, ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Ini bicara proses. Ini bicara kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, tekanan-tekanan hidup yang berat di masa COVID-19 ini. Tapi jangan menyerah kalah. Yang hari-hari ini sedang panik, aduh uang makin menipis, nanti bagaimana? Tenang, tenang. Ada Bapa yang baik. Dia tahu yang kita perlukan. Oke, nanti saya akan bacakan. Ayat 18, 2 Korintus 3. Dan kita, ini loh tujuan akhirnya, ini tujuan hidup kita. Dipanggil menjadi anak-anak Bapa di surga. Dipanggil menjadi murid-murid Yesus. Dan kita semua, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan, memantulkan, menjadi reflektor. Tahu kata reflektor ya? Menjadi reflektor kemuliaan Yahweh dengan muka yang tidak berselubung. Maaf, karena ini protokol kesehatan, jadi harus pakai masker. Ya, dan saya sudah membiasakan, ya mau nggak mau. Oke? Supaya saya juga tidak menulari orang lain. Mungkin. Nah, ini loh hukumnya. Ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Yahweh, yang adalah roh, maka kita diubah, diproses. Ini dia. Diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, masih ingat gak kejadian 1:26? Manusia, yaitu saudara dan saya, dijadikan menurut rupa dan gambar Tuhan. Nah, ternyata ditulis lagi di 2 Korintus 3:18. Saudara dan saya harus menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam, nggak main-main, kemuliaan yang semakin besar. Hebat nggak ayat ini, saudara? Jadi senang dengan proses ini. Karena kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi COVID-19 sungguh-sungguh memurnikan kita semuanya. Hidup pelayanan diubah, dimurnikan. Hidup semuanya. Maaf loh saudara, saya cuma cerita. Kan kita sudah sering dengar. Dengan masa COVID-19 ini, ternyata ada tsunami PHK. Pernah dengar kata itu?
Berapa ribu hotel tutup di Indonesia. Wih, ngeri sekali. Restoran berapa ribu tutup. Tempat-tempat hiburan tutup. Lalu karyawannya dibawa kemana? Ada PHK. Ternyata gereja-gereja besar, baik di Medan, baik di Surabaya, baik di Jakarta, Semarang, Bandung, ada tsunami PHK. Full-timer gereja. Maaf loh ya. Nah sekarang gimana? Sekian banyak pemain musik, sekian banyak singer, sekian banyak WL. Asyir, maaf, nganggur semua. Karena nggak ada kebaktian seperti dulu. Nah ini terus hidup ini mau bagaimana? Tapi hari ini saya katakan kepada saudara, jangan putus asa. Harapan hidup kita tetap kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bukan kepada model dan bentuk pelayanan kita. Tidak. Ayo kita merubah konsep hidup ini. Di masa COVID-19 ini, Tuhan sedang memurnikan kita secara utuh, sempurna. Jadi ayo mulai hari ini dengan serius kita hidup memuliakan Tuhan. Amin. Lewat proses yang terjadi dalam hidup kita. Maka mulai hari ini saudara, kita harus serius mengarahkan mata kita kepada panggilan itu. Oke, ayat terakhir. Ibrani 12. Ayat 1 dan 2. Ibrani 12. Ayat 1 dan 2. Begini. Karena kita, ini Tuhan menggambarkan kita di akhir zaman ini seperti orang sedang bertanding di sebuah gelanggang olahraga. COVID-19 memurnikan kita dalam sebuah pertandingan. Nah, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi, kita berlomba di gelanggang olahraga, lalu yang nonton kita banyak, supporter kita. Begini caranya menang untuk bertanding. Marilah kita menanggalkan, melepaskan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Wih, luar biasa ini. Ayo kita menanggalkan semua beban dan dosa begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Berlomba dengan tekun. Ya. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Secara garis bawahi kata diwajibkan. Jadi nggak bisa milih, nggak bisa menawar. Ikuti. Jelas ya? Jadi dosa, beban, tanggalkan. Apa kelemahan-kelemahan kita di masa COVID-19 ini? Oh, keluarkan semua. Lalu ayat 2, masih Ibrani 12. Marilah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak memberi kami fokus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Oh, terima kasih. Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada cara lain untuk kita menang dari perlombaan kita kecuali mata kita fokus. Tidak boleh noleh kiri kanan. Tidak boleh terpengaruh dengan keadaan sekitar kita. Tidak boleh. Tapi tetap fokus. Fokusnya kemana? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan
tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Haleluya. Jadi tidak ada fokus lain, mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi nikmati. Dengan adanya COVID-19, kita nggak bisa marah. Mau marah ke siapa? Mau marah ke setan? Ya silakan. Artinya kita harus terima. Maka itu bulan April, akhir April yang lalu, akhirnya pemerintah berkata begini. Ayo kita berdamai dengan corona. Berdamai dengan COVID-19. Ya karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Harus kita terima mereka. Jadi saudara-saudara di GBI Avia Cemara Medan, bersukacitalah di dalam kesulitan, tekanan hidup, dan penderitaan ini. Bersukacita. Karena ada perkara-perkara besar yang Tuhan sedang kerjakan di atas hidup, lewat hidup kita. Karena kita dimurnikan seperti emas dengan api cara memurnikannya. Jadi jangan sedih, jangan takut. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami nggak tahu kapan COVID-19 ini bisa teratasi dan diatasi. Tapi yang kami mau setelah kami dengar firman-Mu ini, kami mengambil keputusan. Silakan Tuhan murnikan kami. Silakan Tuhan uji kami. Silakan Tuhan tes kami. Sama seperti orang yang beli emas, beli berlian, harus diuji, dites dulu murni atau tidak. Terima kasih. Kalau pada akhirnya nanti kami akan berjumpa Tuhan Yesus muka dengan muka. Tuhan, kami ingin apa yang tertulis di 1 Petrus 1 tadi. Kami ingin alami. Kiranya kami sampai kepada titik atau level itu. Kami dapat pujian. Kami dapat kemuliaan. Kami dapat kehormatan dari Tuhan Yesus yang akan datang. Betapa indahnya hidup kami kalau itu terjadi. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk keluarga Ibu Gembala dengan 2 anak mereka. Berdoa dengan semua tim pelayanan. Tetap kompak di GBI Avia Cemara Medan ini. Dengan semua jemaat. Tuhan, kalau ada yang malas-malas untuk dengar firman karena online, hari ini semua kami bertobat, kami dimurnikan. Walaupun kami nggak bisa tatap muka, tapi kami menghormati firman-Mu. Kami akan terus belajar. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Ini permohonan kami, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami semua Tuhan dapati murni seperti emas yang sudah diuji dengan api. Terima kasih. Walaupun panas, sakit, nggak enak. Tapi kami tahu tujuan akhirnya. Dipuji, dipermuliakan, ditinggikan nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan semua tim karena memberi kesempatan saya untuk boleh berbagi. Shalom. Sekarang kita akan masuk dalam beberapa
Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur buat tuntunan-Mu dan kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Kami bersyukur kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan boleh sungguh berkenan, dan Tuhan Engkau senangkan dengan pujian yang lahir dari hati kami. Kami bersyukur juga Tuhan lewat hamba-Mu, Engkau sudah berbicara, kiranya Tuhan apa yang disampaikan boleh sungguh menjadi rema buat setiap kami, dan kami semakin dikuatkan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan perjuangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh beribadah, menyembah dan memuji-Mu. Itu ada anugerah Tuhan yang boleh memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, kami juga saat ini berdoa Tuhan buat gereja-Mu GBA Via Cemara di tempat ini. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Novi, Engkau urapi berkati, juga anak-anak hamba-Mu Andrew Meme, buat kesehatan mereka, keluar masuk mereka, buat masa depan mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pengurus di tempat ini dan jemaat Tuhan. Biarlah kami Tuhan tidak menjadi lemah, terus kuat di dalam Engkau dan melekat kepada Engkau. Firman-Mu Tuhan yang berjanji Tuhan, hanya orang-orang dekat melekatlah, maka Tuhan Engkau akan jauhkan dari segala mara bahaya yang malapetaka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Zaman Sinaga. Engkau juga urapi berkati hamba-Mu ya Tuhan, beserta ibu, anak, menantu dan cucu-cucu. Berkati juga Tuhan pelayanan gereja hamba-Mu, boleh terus Tuhan pakai semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenangkan kehormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami. Kami berdoa dan pimpinan nasional kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Ma'ruf Amin, semua Menteri Kabinet Indonesia Maju, aparat keamanan TNI Polri, Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, kiranya tuntunan Tuhan atas hamba-hamba-Mu, supaya setiap kebijakan, setiap keputusan yang akan ambil boleh sungguh menjadi berkat buat bangsa ini, supaya di tengah-tengah kondisi yang penuh tantangan saat ini Tuhan Yesus, keputusan ini boleh membuat pemulihan dalam bidang ekonomi. Dan juga Menteri Kesehatan kami juga berdoa bagaimana Tuhan dengan pimpinan beliau sungguh-sungguh dapat meminimalkan Tuhan daripada virus ini. Dan doa kami adalah Tuhan, bangsa kami akan bisa memutuskan Tuhan segala penularan daripada virus ini. Kami percaya Tuhan dengan campur tangan-Mu dan lawatan-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk para medis Tuhan Yesus, juga Engkau berkati, Engkau lindungi, kepakai mereka Tuhan, tetap setia Tuhan, supaya mereka tetap memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih, kami juga berdoa buat kota kami. Kami berdoa untuk gubernur, wakil gubernur, wali kota, sampai bupati, sampai tingkat daerah-daerah RT RW. Kami berdoa Tuhan buat masyarakat Tuhan saat ini. Yang penting juga Tuhan bersama pemerintah menjaga dan berusaha mematuhi protokol kesehatan Tuhan. Karena ini saat ini yang sangat penting supaya setiap orang tetap aman dan terkendali. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Pujian, hormat, sembah, sujud bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari tadakan tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.